Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab ini senang membaca atau merujuk juga kepada kitab-kitab Syekh Ibnu Taimiyah, walaupun jauh kurunnya, tidak satu kurun, tidak, hanya sering membaca kitab-kitab Syekh Ibnu Taimiyah. Karena zaman dulu tidak seperti sekarang media informasi cepat. Jadi di awal-awal Syekh Ibnu Taimiyah beliau beriktikad tajsim, menyamakan Allah dengan makhluknya. Murid-muridnya yang dari berbagai daerah sudah pada pulang kampung membawa ilmu dari Syekh Ibnu Taimiyah, termasuk ilmu tajsim tadi, menulis kitab-kitab Syekh Ibnu Taimiyah tersebut. Akhirnya tersebar, yang kemudian saat di akhir-akhir hayatnya Syekh Ibnu Taimiyah sadar itu justru kurang tersebar luas. Padahal di dalam keterangan Imam Adz-Dzahabi itu pengarang kitab Syiarul A'lam An-Nubala, juga Hambaliyah sama. Kemudian juga selain Syiarul A'lam An-Nubala ada juga Tarikhul Islam. Kemudian juga dalam keterangan riwayat yang lainnya dari kitab-kitab yang lain, bahwa Syekh Ibnu Taimiyah ketika meninggalnya itu banyak orang yang berbondong-bondong berebut air bekas memandikan jenazah beliau. Ternyata tabarruk, ya, orang-orang bertabarruk dengan air bekas mandinya Syekh Ibnu Taimiyah, itu ada keterangannya. Kemudian juga ada keterangan bahwa seorang hakim agama pada masa itu, seorang ulama, didatangi tamu yang juga ulama, ustadz lah ya, tamunya itu ustadz lah kurang lebih. Dia bercerita bahwasannya dia habis ziarah dari makbarah Syekh Ibnu Taimiyah dan membawa debu tanah kuburan Syekh Ibnu Taimiyah yang ia akan campurkan dengan celak itu sifat mata, ya, yang akan diberikan kepada anak-anaknya untuk mengobati penyakit mata anaknya. Mungkin anaknya bintitan kali ya. Sampai-sampai sang hakim agama itu merasa takjub. Karena apa? Ternyata banyak orang yang menggunakan debu kuburannya Syekh Ibnu Taimiyah untuk tabarruk malap berkah. Tidak dilarang oleh sang hakim agama tersebut, walaupun dia adalah ulama besar. Artinya dia paham bahwasannya orang ini pun yang datang kepadanya tamunya juga orang berilmu juga, dan tidak sampai pada makam syirik, itu namanya tabarruk. Jadi ada keterangan seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Syekh Ibnu Taimiyah tentang meyakini karomahnya para wali? Di dalam kitabnya beliau yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau berkata, wa min usuli ahli sunnati, dan di antara pokok atau prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah, yaitu at-tasdiqu bi karamatil awliya'i, mempercayai karomah-karomah para wali. Wa ma yajrillahu ala aydihim, dan apa yang diberjalankan oleh Allah, yang terjadi dijadikan oleh Allah melalui tangan-tangan para wali. Min khawariqil adati, nyatanya, contohnya ya, berupa apa? Berupa hal-hal yang tidak sesuai dengan adat, menyelisihi hal yang biasa, artinya hal yang luar biasa, ya. Tidak seperti adat. Seperti adat orang tidak bisa berjalan di atas air, contoh. Ini bisa berjalan di atas air. Saya juga sering berjalan di atas air di sini. Ini di depan, ini kan air, ini bawahnya, ini di atasnya kan jembatan. Saya sering. Kadang saya nongkrong di sini di atas air, di atas jembatan ini. Jadi di atas air sambil saya ngasih makan ikan. Ya, Mas Fajar apalagi tiap hari wali itu. Wali ikan. Wali santri karena beliau ngajar. Fi anwa'il ulumi, di berbagai macam bentuk ilmu, wal mukasyafati, dan mukasyafah, terbukanya mata hati. Justru meyakini karomah para aulia Allah dengan adanya hal-hal yang luar biasa, yang tidak biasa gitu loh, di luar kebiasaan, itu adalah prinsip orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Wahabi sekarang ini, mereka yang mengikuti Ibnu Taimiyah, justru kenapa saya bilang mengikuti Ibnu Taimiyah? Karena mereka sangat gandrung kepada Ibnu Taimiyah dan dijadikan rujukan utama.
Justru mereka itu banyaknya tidak yakin dengan karamatnya para wali. Mereka bilang, apa itu pengkultusan, apa itu khurafat, takhayul katanya. Sampai-sampai keberadaan para wali pun yang beneran ada, seketurunan-keturunan yang ada pun ditiadakan seperti Wali Songo. Ya, katanya Wali Songo tidak ada, tapi urusannya dengan politik. Katanya Wali Songo itu utusan dari kekhilafahan Turki Utsmani. Gemblung. Dibilang Wali Songo gak ada, tapi untuk pembenaran politiknya, pergerakan politiknya, dia bilang katanya Wali Songo itu utusan dari khilafah Turki Utsmani. Kacut, pokok dasar.